Halo. Oke, langsung aja ya kita bedah ini. Bab 9 dari bukunya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Judulnya Kekuatan Mastermind. Ini langkah ke-9 menuju kekayaan katanya. Iya, betul. Dan ini salah satu konsep Hill yang paling sering dibicarakan, tapi juga kadang salah dimengerti. Oke, sumber kita jelas ya. Buku Hill sendiri, hasil riset puluhan tahun dia ke orang-orang sukses. Jadi, misi kita sekarang nih, memahami apa sih mastermind itu? Kenapa Hill bilang ini kekuatan pendorong? Sip. Nah, yang menarik di sini, Hill itu nggak cuma lihat ini sebagai kerja tim biasa gitu. Ada dimensi lain. Ada aspek energi atau psikisnya yang kuat. Definisi dia kan jelas, mastermind itu koordinasi pengetahuan dan upaya. Dalam semangat harmoni antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang pasti. Harmoni ya, itu kata kuncinya berarti. Bukan cuma ngumpul-ngumpul biasa. Persis, harmoni dan tujuan yang jelas. Itu intinya. Oke. Nah, ini dia bagian yang sangat menarik. Hill pakai contoh Andrew Carnegie, kan? Si Raja Baja itu. Gimana ceritanya tuh? Katanya dia bilang semua kekayaannya itu karena mastermind. Iya, Carnegie belak-belakan ngakuin itu. Dia bilang kekuatannya datang dari kelompok mastermind-nya. Ada sekitar 50 orang staf intinya. Mereka semua fokus ke satu hal, produksi dan pemasaran baja. Pikiran mereka terkoordinasi penuh. 50 orang? Itu bukan sekedar tim proyek biasa ya berarti? Ini koordinasi pikiran. Betul. Dan Hill bedah lagi, kekuatan ini datang dari mana? Ada dua fase katanya. Pertama, fitur ekonomi. Ini yang kelihatan jelas lah ya, manfaat praktis, dapat saran, pengalaman, pengetahuan khusus dari orang lain. Oke, itu masuk akal. Kayak brainstorming atau konsultasi gitu ya. Iya, tapi lebih terstruktur dan harmonis. Nah, yang kedua ini fase psikis. Fase psikis. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini intinya. Kalau kita hubungkan ke gambaran lebih besar, Hill percaya kalau sekelompok otak individu itu dikoordinasikan dan berfungsi dalam harmoni, energi yang meningkat dari aliansi itu jadi tersedia buat setiap otak dalam kelompok itu. Wow, jadi kayak energinya nambah gitu. Energi mental kolektif semacam itu. Dia pakai analogi bagus. Otak itu kayak baterai listrik. Satu baterai, ya dayanya segitu aja. Tapi kalau beberapa baterai digabung, kan dayanya jadi jauh lebih besar. Oh iya. Masuk akal analoginya. Nah, energi tambahan ini, kata Hill, diserap dari kecerdasan tak terbatas. Semacam sumber kesadaran universal gitu. Kecerdasan tak terbatas. Wah, ini dalam banget ya pembahasannya, jadi bukan cuma strategi bisnis. Betul. Makanya ini beda dari sekedar networking atau kerja tim biasa. Ada unsur sinergi mental yang kuat. Oke, contoh lain yang kuat juga kan Henry Ford. Dia kan mulai dari nol banget. Buta huruf, miskin. Iya, betul. Dan kemajuan pesatnya itu kelihatan banget pas dia udah temenan sama Thomas Edison. Nah, itu dia. Terus pencapaian terbesarnya justru datang pas dia kenal sama Harvey Firestone, John Burroughs, Luther Burbank. Persis. Itu kan orang-orang hebat semua di bidangnya. Pemikir-pemikir ulung. Jadi Ford itu kayak nyerap getaran pikiran mereka gitu ya, istilahnya Hill. Betul. Hill menganalisisnya gitu. Ford itu nambahin kekuatan otaknya sendiri dengan kecerdasan, pengalaman, pengetahuan, bahkan kekuatan spiritual keempat orang ini, dia secara sadar atau nggak sadar memanfaatkan prinsip mastermind ini. Luar biasa ya. Jadi dia nggak jalan sendirian secara mental. Enggak. Dia membangun aliansi pikiran. Nah, tapi menariknya lagi, prinsip ini nggak cuma buat cari duit atau bisnis aja. Oh iya, contohnya Hill kasih contoh kontras yang kuat banget, Mahatma Gandhi. Gandhi. Wah, gimana hubungannya? Gandhi itu kan meraih kekuatan yang dahsyat banget. Mungkin orang paling kuat di masanya, tapi bukan pakai cara biasa, kayak uang atau tentara. Kekuatannya dari mana? Dari kemampuan dia mendorong lebih dari 200 juta orang buat kerjasama secara harmonis. 200 juta orang. Ya, pikiran dan tubuh mereka bersatu untuk satu tujuan, pasti. Kemerdekaan India. Ini skala mastermind yang, gimana caranya ya bisa bikin harmoni sebesar itu? Itu kan sulit banget bikin dua orang aja selaras lama-lama.
Makanya Hill bilang itu kayak keajaiban. Tapi itu bukti kekuatan prinsip harmoni dan tujuan bersama kalau bisa dicapai. Ini implikasinya gede banget ya. Jadi, apa artinya nih buat Anda, pendengar kita sekarang? Artinya, prinsip ini tuh universal. Tersedia buat siapa aja. Nggak harus jadi Carnegie atau Ford atau Gandhi. Kuncinya balik lagi ke harmoni dan tujuan bersama tadi ya. Betul. Makanya penting banget milih anggota mastermind itu hati-hati. Gimana tuh milihnya? Ya, Hill nyinggung juga di bab lain, cari orang yang nggak gampang nyerah, yang persisten. Dan yang paling penting, orang yang benar-benar simpati dan selaras sama tujuan spesifik Anda. Frekuensinya nyambung gitu istilahnya. Oke. Jadi kualitas hubungan dan kesamaan visi itu krusial banget ya? Penting banget. Tanpa harmoni, ya cuma jadi kelompok diskusi biasa aja, bukan mastermind yang punya kekuatan pendorong itu. Baiklah. Jadi kalau kita rangkum nih ya, dari bab 9 ini, Intinya, mastermind itu aliansi pikiran. Harus kerja dalam harmoni sempurna. Tujuannya jelas, hasilnya kekuatan ekonomi dan psikis yang jauh lebih besar dari sekedar jumlah anggotanya. Harmoni itu kuncinya. ya buat Anda. Nah, sebagai penutup nih, coba deh renungkan. Dengan siapa Anda bisa mulai membentuk aliansi mastermind? Mungkin awalnya cukup satu orang aja. Siapa yang bisa bantu memperkuat energi mental Anda buat mencapai tujuan paling penting Anda sekarang? Menciptakan sinergi pikiran itu. Coba dipikirkan ya. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan mendalam kita berikutnya.